Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Pranata. Saya mahasiswa Unsuska Riau semester 4 jurusan Peternakan. Pada saat ini saya akan menjelaskan peningkatan mutu bibit ternak melalui bioteknologi molekuler. Untuk bioteknologi molekuler, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan sistem hayati atau proses biologis untuk mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bioteknologi ini ada 4. Yang pertama adalah bioteknologi reproduksi, yang kedua bioteknologi molekuler, yang ketiga bioteknologi pakan, dan yang keempat bioteknologi veteriner. Dari 4 bioteknologi untuk meningkatkan mutu bibit ternak ini, saya akan menjelaskan tentang bioteknologi molekuler. Bioteknologi molekuler ini menyangkut tentang kromosom, DNA, gen, dan genom. Saya sedikit akan menjelaskan apa itu kromosom, DNA, gen, dan genom. Kromosom adalah struktur seperti benang atau inti sel eukariotik yang tampak pada saat sel mulai membelah dan tersusun oleh sederetan benda-benda kecil yang disebut nukleus yang dibentuk oleh ikatan DNA. Kromosom ini terbagi menjadi 2. Yang pertama autosom dan yang kedua adalah kromosom. Yang kedua adalah gen. Gen adalah unit hereditas atau organisme makhluk hidup yang dikodekan dalam bentuk molekuler DNA atau RNA pada virus. Gen ini ditemukan di dalam kromosom berupa serangkaian massa DNA. Yang ketiga, DNA adalah jenis biomolekul yang menyimpan dan menjadi instruksi genetika setiap organisme atau banyaknya virus. Yang keempat adalah genom. Genom ini adalah keseluruhan informasi genetika yang dimiliki sesuatu sel atau organisme atau seluruh asam nukleat yang memuat informasi untuk diangkut ke otak. Yang pertama adalah RALP atau Resistant Fragment Leg Polymerase, adalah identifikasi kegeragaman gen atau DNA menggunakan enzim respeksi. Yang kedua adalah mikrosatelit, yaitu unit ulangan DNA berurutan terkecil sekitar 5 basa atau kurang, misalnya ACCG, AC, dan lain-lain yang menyebar dalam genom. Yang ketiga mini satelit, yaitu unit ulangan DNA berurutan biasanya berukuran antara 10 sampai 100 basa yang menyebar dalam genom. Yang keempat RAPD atau Random Application of Polymerase DNA atau aplikasi acak polymerase DNA, yaitu teknik identifikasi keragaman DNA memerlukan pasangan primer. Yang kelima adalah AFIP atau disingkat dengan panjang fragmen teramplikasi, yaitu teknik dalam biologi molekuler yang digunakan untuk penandaan genetika berbasis hasil aplikasi.
PCR terhadap potongan-potongan DNA yang terbentuk akibat aktivitas enzim tertentu. Yang keenam adalah single strand confirmation polymerase atau SSCP. Adalah perbedaan konfirmasi dari urutan neoleptida untai tunggal dengan panjang yang identik yang disebabkan oleh perbedaan dalam urutan di bawah kondisi eksperimental tertentu. Dan yang terakhir yaitu sequencing adalah proses atau teknik penentuan basa neoleptida pada suatu molekul DNA. DNA dapat mensintesis protein tertentu dengan cara adanya sinyal dari luar terkait dengan kebutuhan akan suatu protein tertentu atau molekul lain atau enzim pada tingkat sel. Yang kedua, RNA polimer 2 akan mendatangi daerah regulator elemen dari gen yang akan ditranskripsikan dan selanjutnya akan menempel pada daerah promotor spesifik atau tata box dari gen yang akan disintesis proteinnya. Yang ketiga, polimerase akan membuka titik inisiasi kondon ATG dari gen tersebut dan menyalin semua informasi secara utuh, baik daerah ekson maupun intron dalam bentuk messenger RNA (mmR) yang belum matang. Yang keempat, mRNA imatur selanjutnya diolah pada proses penyambungan spiring dengan menggunakan simaltus RNA yang akan memotong hanya pada daerah innator sehingga terbentuk suatu urutan gen utuh sebagai mRNA. Yang kelima atau yang terakhir, selanjutnya mRNA akan mengalami proses transkripsi dari dalam ribosom melalui inisiasi sintesis polipeptida dari kondon AUG mitodin dengan bantuan faktor inisiasi dan enzim tRNA methionine synthase sehingga tRNA dan mitodin akan membentuk ikatan yang kuat dan bergerak ke ribosom ke tempat sintesis protein berlangsung. Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari nukleus, mitokondria maupun organisme lain. Tahapan isolasi DNA yang pertama, penghancuran sel lisis. Yang kedua, memusnahkan protein dan RNA. Yang ketiga, pemurnian DNA. Penghancuran sel lisis yaitu yang pertama, menghancurkan sel lisis dilakukan dengan memanfaatkan senyawa kimia seperti lisozim, SDS, sodium deoksysulfat, dan EDTA. Yang kedua, EDTA berfungsi sebagai perusak sel dengan menggunakan ion magnesium. Yang keempat, SDS berfungsi sebagai detergen dalam merusak membran sel. Yang terakhir, kotoran sel akibat proses lisis selanjutnya dipisahkan dengan cara sentrifugasi sehingga menghasilkan pelet yang mengandung DNA dan RNA. Proses pemusnahan atau penghilangan protein dan RNA. Yang pertama, proses pemusnahan protein dan RNA dapat dilakukan dengan menambahkan pentanol dan trifrom
Yang kedua, petanol berfungsi untuk mengikat protein dan sebagian kecil RNA. Yang ketiga, kromosom berfungsi membersihkan protein dan piloksida dari lautan. Dan yang terakhir, keempat, penghilangan protein juga dapat dilakukan dengan penambahan enzim protise, yaitu PROK. Penghilangan RNA dilakukan dengan penambahan RNA AC. Pemurnian DNA atau presisi DNA. Pemurnian DNA dapat dilakukan dengan penambahan etanol absolut atau ipropanol dan NaCl yang berfungsi untuk memisahkan DNA dan mengendapkannya. Selain DNA, semua bahan yang lain akan larut dan etanol dingin. Proses fugasi dapat mengendap dan memisahkan senyawa-senyawa atau bahan lainnya. PCR atau polymerase chain reaction. PCR adalah proses pelipatan ganda molekul DNA secara eksponensial dilakukan secara in vitro dengan bantuan enzim polymerase dan leguneokida pendek dalam satu mesin tempomer. Komponen PCR yang pertama DNA cetak, yang kedua primer, yang ketiga tag DNA polimase, yang keempat buff PCR dan konjugasi, yang kelima nukleotida atau DNTP. Sekian dari penjelasan saya tentang peningkatan mutu bibit ternak melalui bioteknologi molekuler. Jika ada salah atau kurang dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.